Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Eko Sasmito di program Pak Eko Jalan-Jalan ya. Kali ini suasana di mana-mana mungkin di seantero Indonesia lah boleh dibilang itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan suasana ya. Tempat keramaian, kemudian orang-orang mulai bepergian mungkin dengan berbagai keperluan. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu orang saling menahan diri ataupun pembatasan-pembatasan yang sekian banyak membuat masyarakat enggan untuk melakukan sebuah perjalanan lah katakanlah gitu ya. Tetapi sudah dalam 2 minggu terakhir ini aktivitas masyarakat sudah mulai berangsur-angsur normal. Orang-orang sudah bepergian, sekolah-sekolah sudah mulai melakukan prosesi pembelajaran tatap muka meskipun semuanya masih tahap awal, bertahap. Kemudian pasar, pertokoan, mal sudah mulai melakukan transaksi, sudah mulai ramai dikunjungi. Tempat-tempat kuliner, tempat-tempat wisata sudah mulai ramai seperti biasanya ya. Hal ini tentu saja sebuah hal yang menggembirakan dan patut disyukuri, mengingat sudah lebih dari 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun masyarakat Indonesia berada dalam sebuah suasana yang darurat ya, suasana yang tidak terbiasa dengan apa yang mereka sebut sebagai sebuah wabah COVID yang implikasinya luar biasa, berdampak ke banyak aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya, keagamaan. Hari-hari ini masyarakat merasakan sebuah dinamika untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar dan normal ya. Itu juga ditandai dengan menurunnya angka COVID di banyak sumber berita mengatakan bahwa COVID sudah menurun, sudah malah di beberapa tempat katanya sudah zero. Rumah sakit juga sudah tidak terlalu hiruk pikuk, ambulan tidak terlalu lalu lalang. Benarkah demikian? Ya memang benar, tetapi apakah ini sifatnya hanya sementara atau akan menjadi sebuah awal dari kebangkitan, atau nanti tiba-tiba menyeruak lagi sebuah klaster A, klaster B, ataupun meningkat lagi kurvanya. Semoga saja tidak ya. Saya tadi selepas sholat maghrib di sebuah kompleks perumahan, setelah sholat maghrib di sebuah masjid, saya nongkrong di warung angkringan ya. Pembicaraan para angkringers sudah seperti bernostalgia tentang fenomena di saat PPKM, di saat COVID masih merajalela ya. Mereka memperbincangkan tentang segala keterbatasan, suasana kehidupan yang sunyi yang dengan segala konsekuensinya, kemudian hiruk pikuk di masyarakat ketika ada warganya yang terkena, bagaimana waktu awal tentang sebuah kekhawatiran untuk menular sehingga mungkin dalam tanda petik dijauhi. Kemudian ya begitulah, sanksi sosial. Memang awal-awal corona datang itu menimbulkan sebuah sebuah sikap yang
boleh dibilang paranoid di masyarakat kita ya. Itu tidak terlepas dari pemberitaan media, himbauan pemerintah yang harus begini, harus hati-hati, harus prokes, harus isolasi mandiri dan sebagainya. Ya tentu saja pemberitaan yang bernada menakut-nakuti tersebut mungkin saja benar dari sisi medis, tetapi kemudian tentu saja menimbulkan sebuah perdebatan, sebuah polemik di masyarakat ya. Saya sendiri pernah mengalami ya ketika mengantar customer di Kabupaten Semarang pada waktu itu. Komplek perumahan mereka ditutup selama Lebaran itu 3 hari, kemudian nggak boleh masuk. Kemudian ketika saya kembali lagi di hari ke-7 sudah boleh masuk, harus semuanya disemprot, mobil yang tidak salah apa-apa dari luar karena panas matahari dan akan meninggalkan komplek tersebut pun harus disemprot. Padahal kita cuma ngedrop orang dan barang, kemudian kita pergi pun harus disemprot. Malah waktu itu saya bawa anak kecil, anak saya juga pengennya mau disemprot, tapi saya kemudian menolak. Nah, tentu saja tidak logis, tapi alasan mereka adalah menjalankan tugas perintah dari atasan. Wallahu alam. Tadi perbincangan di warung angkringan tadi dengan wajah penuh berbinar-binar, penuh harapan, mereka seperti menceritakan sebuah mimpi buruk ya, sebuah pengalaman buruk, sebuah situasi yang tidak diinginkan yang pernah terjadi sebelumnya, seperti sebuah kelegaan yang luar biasa, optimisme, sikap optimisme, kemudian ya sikap ataupun wajah yang menunjukkan sebuah bahagia ya ekspresinya ya. Tetapi apakah ekspresi kebahagiaan masyarakat tersebut akan menjadi real, menjadi sebuah ekspresi yang bertahan lama, atau hanya sesaat ini wallahu alam, karena COVID sendiri masih sebuah misteri ya. Artinya keberadaannya tidak nampak tapi diakui ada. Keadaannya pure alami atau sebuah by design, itu juga kita masih diperdebatkan ya. Artinya masih diperdebatkan, masing-masing sudah meyakini, dan meyakini ada yang meyakini ini sebuah sebuah virus yang diciptakan untuk satu teror katakanlah, ataupun ada yang meyakini ini memang alami ya. Kita masih berharap semoga tidak ada lagi varian-varian baru, kemudian aturan-aturan baru yang membelenggu, kemudian lonjakan yang sangat signifikan. Semoga tidak ya. Dan semoga masyarakat menapai kehidupan untuk kembali ke normal ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu sedikit review saya dari saya berada di kota Jogja ini. Dari saya melaporkan tentang sebuah keadaan di masyarakat kaitannya dengan virus corona ya, sebuah euforia atau bukan euforia, saya menilai sebuah kegembiraan tengah terjadi untuk menyongsong satu kehidupan baru yang mungkin lebih dinantikan untuk memulihkan sebuah keadaan yang sempat terpuruk. Oke, selamat malam, tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap beraktivitas untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga kita tetap progres ke depan lebih baik. Selamat malam, Eko Sasmito melaporkan untuk Anda.